Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas safety valve fan motor baik yang berada di unit Komatsu PC 12,5/8 maupun di PC 2000 ya. Fan motornya sama dan safety valve nya juga sama. Oke, jadi komponen ini yang bernama safety valve fan motor ini dia termasuk kategori pressure valve ya, yang tugasnya nanti untuk membatasi pressure maksimal, yaitu sebesar 250 kg per cm persegi. Nah, di safety valve ini ya, dia terdiri dari beberapa komponen ya. Yang pertama yang berwarna kuning di sini, ini namanya adalah popet. Kemudian di dalamnya ini ada piston yang berwarna merah. Kemudian popet ini di bagian belakangnya dia ditahan sama spring yang berwarna biru. Dan spring nanti pada bagian belakang dia akan bertumpu pada adjustment screw ya, dan adjustment screw ini nanti dikunci menggunakan lock nut. Nah, di safety valve ini dia terdapat beberapa saluran ya. Yang pertama nanti ada pot P ya, ini yang berasal dari fan pump. Kemudian nanti ada pot T ya, pot T ini nanti yang akan mengalirkan oli menuju ke tangki ketika safety valve ini nanti terbuka. Nah, kalau kita perhatikan di dalam popet yang berwarna kuning ini ya, dia terdapat lubang kecil di tengah-tengahnya, sehingga chamber A dengan chamber B ini ya, ketika ada pressure pressure-nya akan sama karena di sini dia sama-sama terhubung. Nah, untuk cara kerjanya seperti apa? Ketika ada pressure oli dari pompa yang masuk melalui pot P, kemudian nanti akan masuk ke ruangan ke chamber A, dan di chamber A ini dia akan terhubung dengan chamber B melalui lubang kecil yang berada di tengah-tengah popet. Nah, oli yang berada di chamber B ini dia tugasnya untuk mendorong popet ini ke arah kanan, membantu spring, sehingga popet ini kondisinya akan selalu tertutup ketika pressure di A ini kurang dari 250. Nah, saat nanti pressure A ini naik sampai 250 kg per cm persegi, maka popet ini akan terdorong ke kiri. Nah, sehingga oli yang ada di ruangan A ini akan di drain ke tank melalui pot T ini ya. Nah, pot T ini nanti hubungannya ke tank. Nah, cara safety valve ini membatasi pressure 250 seperti apa? Jadi safety valve ini konsepnya dia menggunakan rumus hukum Pascal ya, yang mana rumusnya adalah P sama dengan F per A. P itu adalah pressure, yaitu pressure dari pompa yang dibatasi, yaitu sebesar 250 kg per cm persegi. Nah, sedangkan F ini adalah gaya. Nah, gaya di sini ini ditimbulkan dari tekanan spring yang berada di belakangnya popet ya, mendorong popet ke arah kanan. Nah, spring ini kita asumsikan loadnya adalah 25 kg meter ya, atau gaya dorongnya dia ke kanan itu adalah 25 kg meter. Kemudian A itu adalah luas penampang. Nah, luas penampang ini didapat dari mana? Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, pada bagian popet yang ketemu dengan pompa ya, dia luas penampang yang ketemu dengan pressure dari pompa itu adalah seluas penampang A. Kemudian di bagian dalam ya, ini ada pressure oli yang sama dengan A, ini akan mendorong ke arah kanan. Nah, sehingga nanti saling melawan ya antara A dengan B, tapi yang B ini diameternya dia lebih kecil daripada A. Nah, sehingga nanti gaya dorongnya akan lebih besar ke kiri daripada ke kanan. Nah, ini perbedaan antara A dengan B ini kita asumsikan adalah 0,1 cm persegi ya. Jadi nanti secara perhitungan untuk mendapatkan setting pressure sebesar 200 kg per cm persegi ini dibutuhkan kekuatan spring sebesar 25 kg meter dan dengan luas penampang 0,1 cm persegi. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi ketika pressure 250 bekerja di penampang sebesar 0,1 cm persegi ini, nah dia akan berhasil melawan kekuatan spring sebesar 25 kg meter yang berada di belakang popet.
Nah, ketika nanti 250 ini kok terbacanya ketika kita ukur tidak sesuai gitu ya, misalnya dia turun atau lebih tinggi. Nah, kita bisa menyesuaikannya atau mengadjust ya dengan cara apa? Dengan cara menaikkan atau menurunkan loadnya si spring ya, karena kalau luas penampang ini kita nggak bisa merubah-rubah ya, ini sudah bawaan dari pabrik ya, 0,1 cm persegi, jadi ini nggak bisa kita rubah. Nah, yang bisa kita sesuaikan adalah loadnya si spring ya, 25 kilo ini mau kita naikkan atau kita turunkan ya, untuk mendapatkan pressure sebesar 250 kg per cm persegi. Nah, caranya seperti apa untuk merubah loadnya spring? Nah, di bagian belakang ini ada adjustment. Ini kalau kita putar ke kanan ya, artinya spring ini semakin kita tekan, nah, sehingga loadnya juga akan semakin naik. Kalau kita putar ke kiri maka loadnya akan turun. Nah, ini nanti imbasnya adalah ke pressure yang berasal dari pompa ini akan ikut naik atau ikut turun ya, sesuai dengan load spring yang berada di belakang popet. Nah, tapi angka-angka di sini ya, ini hanya perkiraan ya, 25 kilo dan 0,1 cm ini adalah perkiraan. Yang jelas yang bisa kita baca ya ketika pressernya fan motor itu ya, yang bisa kita baca adalah di 250 kilonya ya. Kalau untuk load spring dan luas penambangnya ini hanya perkiraan ya, kurang lebihnya seperti ini cara dia untuk membatasi pressure di 250 kg per cm persegi. Nah, dengan angka-angka ini ya kita bisa membayangkan ketika ada pressure sebesar 250 kg per cm persegi bekerja di penampang 0,1 cm ya, dia akan bisa mengalahkan kekuatan spring yang sebesar 25 kilo ya. Artinya kan kalau spring ini berada di sisi kiri maka 25 kilo sama dengan 250 dikali dengan 0,1 cm persegi. Nah, saat nanti pressernya ini naik lebih dari 250 ya, maka dapat mengalahkan kekuatan spring yang 25 kilo ini. Nah, sehingga nanti popetnya akan terdorong ke kiri. Nah, ketika dia terdorong ke kiri maka A ini akan dibuka jalurnya menuju ke T ya. Nah, ketika ini dibuka maka pressure akan dijaga di 250 kilo ya. Nah, terus terkadang ketika kita dapatkan gitu kan nilai pressernya kurang dari 250, kemudian kita adjust di safety valve-nya ini tapi nggak bisa naik, pressernya tetap misalkan dia terbaca di 100 kilo gitu kan, nah, tapi nggak bisa naik. Nah, apa itu penyebabnya? Nah, biasanya di lubang kecil ini ya, ini bisa jadi di sini nanti tersumbat oleh kotoran. Nah, ketika ini tersumbat kotoran maka chamber B ini pressernya akan lebih kecil daripada chamber A. Nah, sehingga nanti pressure di chamber A ini akan mudah ya, akan dengan mudahnya mendorong popetnya ke arah kiri, sehingga nanti sebelum 250 popetnya ini sudah bisa terbuka karena tidak ada pressure di chamber B untuk melawan pressure A yang berada di sisi kanannya popet. Atau bisa jadi piston yang berwarna merah ya, ini jam ya, atau tidak bisa bergerak. Misalkan pistonnya ini mentok ke kanan kemudian dia tidak bisa bergerak ke kiri ya, maka sama di chamber B ini juga tidak akan ada oli yang akan mendorong popetnya ke kanan. Nah, sehingga nanti chamber A ini dia hanya akan melawan kekuatan spring saja, tidak ada pressure yang ada di chamber B. Nah, sehingga nanti pressernya pasti akan lebih rendah daripada 250, popetnya sudah bisa terbuka. Nah, makanya penting ya kita menjaga kebersihan oli hidrolik ya, karena komponen-komponen hidrolik sistem itu sangat presisi dan rawan ketika ada kotoran ya, dia rawan jam atau rawan tertutup lubang-lubangnya yang sangat kecil itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya penjelasan mengenai safety valve fan motor radiator.